dari seorang Muslim. Nah, setelah itu saya terus belajar membaca Alkitab seperti yang guru-guru rohani saya ajarkan. Yang dulu mengenal Yesus hanya sebatas utusan, namun kemudian ia mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, puji Tuhan buat kita semua. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus akan memberkati, memelihara sahabatku sekalian yang mampir bahkan menonton channel ini. Biarlah channel ini boleh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, kita melihat ini adalah satu judul thumbnail yang saya ambil, yaitu guru ngaji nantang Tuhan Yesus malah ditangkap Tuhan Yesus hingga pamit ke ustadz dan santri. Kita melihat bahwa nanti video berikut ini adalah benar-benar seorang guru ngaji yang dulunya tidak percaya Yesus, bahkan ia diminta untuk didoakan, ia tidak mau, saking tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi teman-teman? Video berikut ini yang menjelaskan bahwa itulah ketika mereka dijamah, ia dijamah Tuhan Yesus, barulah ia menyadari bahwa inilah Tuhan orang Kristen. Jadi teman-teman, saya akan memberikan videonya, mari kita simak bersama-sama. Shalom, salam damai buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tuti Sriani Widya Sendingrum. Saya berasal dari Jawa Timur dan saya adalah seorang Muslim. Pada waktu itu saya masih berumur 22 tahun dan saya pergi ke Bali, merantau ke Bali pada tahun 2004. Saya pergi ke Bali merantau dan beberapa tahun kemudian begitu banyak hal yang saya lewati di tempat ini, di Pulau Bali ini, dan berjalannya waktu saya di tempat ini bertemu dengan banyak teman dari berbagai suku. Salah satunya adalah dari suku NTT, dari suku Timor. Saya banyak mempunyai teman yang begitu luar biasa di tempat kerja. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Tidak mudah bagi saya seorang perempuan yang pergi meninggalkan orang tua hanya untuk mencari rezeki untuk keluarga yang ada di Pulau Jawa. Karena saya adalah 3 bersaudara, kami adalah perempuan semua, kami tidak mempunyai saudara laki-laki, dan untuk itu saya memperjuangkan keluarga saya dengan cara saya merantau di Pulau Bali. Dan singkat cerita, ketika saya di Pulau Bali, begitu banyak teman, khususnya banyak teman NTT yang saya kenal di tempat ini, dan akhirnya saya bekerja di salah satu rumah di tempat di Pulau Bali ini, mempunyai atasan yang begitu baik. Dengan berjalannya waktu 3 tahun saya bekerja dan saya pindah tempat kerja, saya bekerja di Garmen untuk memperluas wawasan saya, dan disitulah begitu banyak hal yang saya ketahui. Dan saya adalah seorang guru ngaji di Muding Sari. Ada mungkin kurang lebih 2-3 tahun saya mengajar, dan begitu bangga saya sebagai seorang guru ngaji mempunyai banyak murid, mempunyai banyak anak didik yang saya ajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang benar, yang fasih, panjang dan pendeknya seperti itu. Dan akhirnya berjalannya waktu saya mempunyai satu penyakit yang saya derita dari umur 12 tahun dan sampai umur 20 tahun ke atas. Penyakit itu masih saya derita, Bapak Ibu, yaitu adalah penyakit saya batu ginjal, dan tidak diketahui oleh orang tua saya. Ayah dan ibu saya tidak mengetahui penyakit saya. Begitu sampai di Bali, ada seorang sahabat saya dari NTT begitu mengantar saya ke dokter, akhirnya mengetahui apa penyebab saya sering sakit pinggang, sering sakit, tidak enak makan, minum pun harus minum air yang betul-betul yang bersih. Nah, begitu dokter katakan bahwa saya adalah mempunyai penyakit batu ginjal, saya kaget karena almarhum bapak saya adalah menderita penyakit yang sama. Setelah dioperasi, akhirnya bapak saya dipanggil Tuhan seperti itu, dan akhirnya penyakit yang saya derita saat itu saya tidak tahu harus bagaimana. Saya cek kontrol ke dokter setiap bulan, gaji saya habis hanya untuk berobat pada waktu itu. Mungkin 3-4 tahun, begitu tahun 2005 awal, sahabat saya orang NTT ini memperkenalkan saya dengan seorang hamba Tuhan, dengan Bapak Pendeta. Dan pada waktu itu ditawarkan, saya ingin didoakan, Mbak Tuti mau nggak didoakan seperti itu, didoakan secara Kristen, karena ketika orang percaya saja didoakan dia akan sembuh. Saya tidak terima begitu saja. Saya tolak saran dari sahabat saya ini, dan akhirnya beberapa hari kemudian datang lagi beliau dan saya ditawarkan kembali untuk didoakan oleh hamba Tuhan.
Saya tidak mau. Saya harus berobat, harus ke dokter setiap hari. Saya harus kontrol karena dokter memvonis saya harus dioperasi seperti itu. Jadi saya bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu garmen di Pulau Bali ini. Saya mengumpulkan dana, tapi tidak sampai-sampai dengan dokter yang disampaikan kepada saya harus sekian juta saya harus dioperasi. Ya harus kemana? Saya adalah seorang anak yang dari keluarga yang tidak mampu, dan akhirnya uang saya habis tiap bulan saya hanya untuk berobat. Akhirnya permintaan ketiga sahabat saya ini menawarkan saya, coba saja Mbak Tuti, didoakan oleh hamba Tuhan, siapa tahu kalau Tuhan berkehendak akan sembuh. Akhirnya saya sudah mengalah, saya sudah kehabisan akal lagi. Daripada uang saya habis setiap bulan saya untuk berobat dan check up terus ke dokter, akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya mau didoakan, asalkan saya sembuh, saya akan mengikut Kristen. Pada waktu itu saya sampaikan seperti itu ke teman sahabat saya dekat ini, dan akhirnya hamba Tuhan ini datang ke kos-kosan saya. Pada waktu itu hambanya berdoa, saya disuruh tutup mata, Tuti pandang salib Tuhan, pandang wajah Yesus. Saya tutup mata dan saya tidak bisa membayangkan pada waktu itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Saya tidak mengenal, tidak tahu Tuhan itu seperti apa pada waktu itu. Tetapi hamba Tuhan ini mengatakan, ketika hati kamu percaya Tuhan yang orang Kristen itu mampu menyembuhkan, kamu akan sembuh saat ini juga. Hamba Tuhan ini mengatakan seperti itu. Saya tidak bisa yang kelihatan hanya tulisan Bismillah itu. Semakin saya memaksa untuk memandang Tuhan itu seperti apa, wajah Tuhan seperti apa, salib itu seperti apa, tulisan Bismillah itu semakin besar di hati saya, di mata rohani saya, dan tulisan Allahu Akbar itu semakin besar, dan semakin saya memaksa saya tidak bisa. Akhirnya hamba Tuhan ini tidak memaksa saya pada waktu hari pertama. Di hari kedua saya tetap kekeh dengan pendirian saya, karena ketika hamba Tuhan itu mengajak saya untuk menutup mata, saya diajak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap hati saya tidak mampu untuk memandang salib Tuhan. Saya tidak bisa, karena saya berpikir, apakah saya ini bisa sembuh dengan penyakit yang saya derita sekian tahun. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menasihati saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan apa yang anaknya minta, seperti itu pada waktu itu. Dan akhirnya saya berdoa sungguh-sungguh, saya menyerahkan hati saya betul-betul kepada Tuhan, sekalipun waktu itu saya tidak tahu Yesus itu siapa. Apa sih yang Yesus punya sehingga Yesus itu mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan anak-anak Kristen pada waktu itu. Akhirnya saya didoakan, saya tutup mata betul-betul, saya fokus kepada Tuhan sekalipun saya tidak mengenal Yesus itu siapa. Nah, pada waktu itu setelah selesai berdoa, saya ditanya bagaimana keadaan, bagaimana setelah didoakan. Karena hati saya sudah fokus kepada Tuhan, saya tidak berpikir saya ini siapa dan siapa Yesus itu pada waktu itu. Tapi ketika saya betul-betul menyerahkan hidup saya, karena saya mempunyai keinginan yang tinggi untuk saya sembuh dari penyakit saya, dan ada sesuatu yang terjadi dalam badan saya, di bagian kanan, di paha bagian kanan, pinggul bagian kanan. Pada waktu didoakan ada sesuatu yang kayak ditarik seperti itu. Nah, ketika saya disuruh bangun, saya bisa bangun pada waktu itu juga dari tempat saya berbaring. Saya bisa bangun, saya bisa berdiri, dan disitulah saya masih belum paham kalau Tuhan itu sudah bekerja buat saya. Nah, setelah Bapak Pendeta sudah berhenti berdoa, tetap memberikan beberapa ayat pada waktu itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, pasti akan disembuhkan. Segala penyakit akan mampu disembuhkan oleh Yesus, seperti itu. Jadi setelah berdoa, saya mengalami beberapa hal di dalam tubuh saya, dan 3 hari kemudian setelah saya didoakan, saya check up ke dokter yang biasa saya datang. Setelah itu dokter menyatakan Mbak Tuti harus di-ronsen hari ini karena beberapa minggu kemudian harus mempersiapkan diri untuk dioperasi. Pada waktu itu saya sempat bimbang, saya sempat berdoa dalam hati. Saya bilang waktu itu saya nggak bisa bilang ya Tuhan, saya nggak bisa. Saya cuma bilang ya Allah, bisa nggak penyakit saya ini sembuh? Saya bilang begitu dalam hati saya. Terus saya kayak mau ngomong lagi, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Saya yakin Tuhan mampu menyembuhkan, seperti itu dalam hati saya. Ketika saya masuk ruangan dokter, saya di-ronsen, dan saya tidak habis pikir, dalam ginjal saya itu
yang dikatakan ada batu dua yang menempel di dalam ginjal saya itu pada waktu dros itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Tidak hanya saya, tetapi dokter yang menangani saya pun juga heran. Dan beberapa minggu yang lalu di ronsen ginjal itu ada dua batu yang menempel, warna hitam dan putih, yang tidak terlalu putih seperti putih tulang seperti itu. Dan saya tidak habis pikir pada waktu itu batu itu bisa hilang. Dokter sempat nanya, Mbak Tuti mengkonsumsi minuman apa? Saya bilang saya tidak minum obat apa-apa yang selain dokter berikan. Tetapi saya sempat menceritakan ke dokter itu bahwa saya ada hamba Tuhan yang mendoakan saya 3 hari sebelum saya datang cek ke sini. Dokter saya bilang seperti itu. Oke lah, mungkin ini mujizat Tuhan buat Mbak Tuti secara pribadi. Jadi tidak jadi dioperasi, dan pada waktu itu juga saya pulang ke kos itu, saya bingung, saya bilang kok batunya kok bisa hilang, kemana saya gitu. Sedangkan keadaan saya sudah mulai membaik, dan ketika saya duduk di Garmen, saya bekerja, duduk 8 jam, saya pulang pun tidak merasakan sakit apapun. Nah, di situ mulai saya berpikir apakah betul, ternyata betul Tuhan yang orang Kristen yang disebut Yesus itu mampu menyembuhkan penyakit saya. Nah, disitulah saya mulai berpikir, saya menepati janji saya dengan sahabat saya dekat ini, bahwa ketika saya didoakan oleh hamba Tuhan, saya akan mengikut Kristus, saya akan menjadi orang Kristen. Nah, saya tepati janji saya, dan pada waktu itu saya pertama kali diajak sahabat saya ini pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah remaja, ibadah pemuda. Di hari pertama saya masuk ke gedung gereja, saya kayak merasakan hal-hal yang aneh lagi. Kok nggak enak masuk di dalam gereja, kok rasanya padahal AC-nya pun, tapi saya merasakan kepanasan. Saya pergi keluar ke parkiran, duduk lagi, dan ada anak Tuhan bertanya, kenapa mbaknya ada di sini? Saya bilang, saya nggak enak di dalam ruangan itu, tidak enak. Saya pengen keluar aja, masuk aja, tidak apa-apa mbak, sekalipun masih baru, mungkin masih menyesuaikan diri. Saya masuk kembali, dan ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Saya tuh kayak rasanya kayak gimana? Saya ke gereja, tapi pakaian saya tidak sesuai dengan teman-teman saya, tidak sama. Saya berjilbab, saya pakai pakaian panjang-panjang semua. Saya punya teman saya semua pada pakai celana, pakai kaos, tapi pakaian saya berbeda sendiri. Itu yang membuat saya kayak aneh. Jadi saya keluar masuk gereja. Akhirnya besoknya sahabat saya ini, bisa nggak Mbak Tuti melepas jilbabnya seperti itu. Saya masih belum mau melepaskan jilbab saya, dan saya tetap mengajar seperti biasa. Tetapi ketika saya masuk masjid, saya juga tidak tenang hati saya tidak enak, hilang fokus, selalu salah apa yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Akhirnya karena sudah beberapa kali terjadi seperti itu, akhirnya saya mengundurkan diri, saya izin dengan atasan saya, dengan ustadz saya izin, saya tidak bisa mengajar lagi karena beberapa hal seperti itu. Saya tidak menyampaikan apa yang menjadi alasan saya sebenarnya. Setelah itu saya belajar, Bapak Ibu, saya belajar melepas jilbab saya, meninggalkan jilbab saya, karena setiap kali saya bekerja, di tas saya itu selalu ada Al-Quran kecil. Nah, itu saya bawa setiap kali saya habis sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, saya selalu baca Al-Quran itu. Apapun ayatnya saya selalu baca. Tetapi pada waktu itu saya belajar melepaskan jilbab saya belajar melepaskan Al-Quran saya. Tidak begitu mudah buat saya untuk melepaskan begitu saja, tetapi saya berusaha. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mampu menyembuhkan penyakit saya, jadi saya harus berkomitmen, betul-betul berterima kasih, imbal balik kepada saya dengan Tuhan. Tidak mudah bagi saya untuk berpakaian seperti layaknya teman-teman remaja saya, teman-teman muda saya, pakai kaos. Dan hari pertama saya membuka kerudung saya, ketika leher saya ketiup angin, saya merasa geli, merasa tidak enak. Berpakaian kaos pun juga beberapa minggu atau beberapa bulan baru saya bisa menyesuaikan diri. Dan begitu saya terjun di dunia saya bergaul dengan sahabat-sahabat saya ini yang orang-orang Muslim, teman-teman saya yang dari Pulau Jawa itu pada kaget, kenapa sekarang tidak berjilbab lagi, kenapa sekarang sudah tidak mengajar lagi. Akhirnya disitulah saya jujur, saya bercerita bagaimana saya melepaskan kerudung saya, bagaimana saya melepaskan semuanya. Dan sempat saya dijauhin beberapa sahabat saya, tetapi saya tetap bersikukuh untuk saya mengikut Kristus pada waktu itu. Dan setelah itu berjalannya waktu, saya berteman dekat, bergaul karib dengan anak-anak NTT. Nah, disitulah saya bertemu dengan sahabat dekat yang mungkin bisa membawa saya untuk semakin mengenal bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara saya mengikuti ajaran Kristus. Nah, seperti itu. Dan berjalannya waktu, saya di Bali di 2005, di akhir 2005, saya
bersahabat dekat dengan salah satu anak dari NTT, dan saya begitu dekat hubungan kami, dan akhirnya singkat cerita Tuhan mempertemukan saya dengan calon suami saya pada waktu itu. Dan tidak lepas dari itu, teman-teman saya membunyi saya semua, masa apa iya sih orang Jawa seperti kamu akan dekat dengan orang NTT yang dibilang hitam seperti itu. Saya pada waktu itu melihat dia adalah seorang anak Tuhan, dan sedikit banyak saya tahu tentang keluarganya seperti apa pada waktu itu. Dan berjalannya waktu, hubungan kami kurang lebih 2 tahun, dan akhirnya kami menikah di tahun 2008. Kami menikah di Pulau Jawa, di salah satu gereja. Dan akhirnya pada waktu itu, berjalannya waktu, Tuhan menjadikan kami sepasang suami istri yang diberkati oleh hamba Tuhan di Pulau Jawa. Dan pada waktu itu tidak mudah bagi saya untuk mengarungi bahtera rumah tangga di dalam Tuhan, karena pada waktu sebelum menikah kami ada pengembalaan bagaimana menikah di dalam Kristen. Kita harus berjanji, tidak mengenal kata sumpah lagi pada waktu itu, dan kita berjanji sehidup semati. Dan berjalannya waktu, setelah kami dibawa pulang ke NTT, saya dibawa pulang ke NTT 2006 dengan suami saya. Nah, disitulah saya bertemu juga seorang gembala sidang di sana dari Rote, dan kebetulan ibunya juga dari Jawa. Dan disitulah saya merasa nyaman di sana. Saya merasa nyaman, dan saya sudah nyaman dengan kehidupan saya yang baru, menjadi anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan, baru belajar bagaimana kebaikan Tuhan pada waktu itu. Dan di 2006 saya pulang ke NTT mengandung anak yang pertama. Dan setelah itu 2007, setelah saya melahirkan anak saya yang pertama, di 2007 pada waktu itu saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya merasakan sesuatu yang luar biasa pada waktu itu, tidak seperti yang tahun-tahun lalu. Setelah dibaptis, saya mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana saya belajar melayani Tuhan. Pada waktu itu masih kaku-kaku untuk ikut ibadah, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, masih begitu tidak fasih, begitu sulit buat saya secara pribadi. Dan banyak hal yang saya alami secara pribadi, bagaimana saya mengenal Tuhan sampai saat hari ini. Dan saya sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama putri, dan anak yang kedua adalah seorang anak laki-laki. Begitu luar biasa Tuhan memberkati rumah tangga kami dalam perjalanan kehidupan kami untuk saya mengikut Tuhan. Dan tidak mudah bagi saya secara pribadi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi, bagaimana kehidupan saya adalah seorang yang dari latar belakang seorang muslim, dan begitu masuk di dalam keluarga kerajaan Tuhan. Dan saya tahu saya menjadi seorang Kristen bukan pilihan saya, tetapi saya percaya Tuhan yang memilih saya. Dan sampai saat ini Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga saya. Dan sampai saat ini ada banyak hal yang Tuhan rubah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah karakter saya yang Tuhan rubah. Yang dulu saya adalah seorang yang sangat angkuh, saya tidak mau menegur sapa dengan siapapun, itu saya secara pribadi. Sampai orang tua saya sendiri heran dengan saya, kenapa menjadi orang yang seperti itu. Nanti kamu akan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Kalau sifat kamu seperti itu bagaimana? Sempat orang tua saya menegur seperti itu, tapi karena karakter saya itu, saya tidak mau dinasihati terus-terus, saya tidak mau tegur terus-terus seperti itu karakter saya. Tetapi ketika setelah saya menerima baptisan, saya menerima Kristus, berjalannya waktu 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan sangat lama Bapak Ibu untuk saya betul-betul menerima Tuhan dalam kehidupan saya. Dan banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, teguran yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga rumah tangga kami. Ketika saya mulai setia, iblis tidak tinggal diam. Dan ketika saya sudah mulai memberi celah untuk iblis, dan saya sudah malas untuk ibadah, saya malas lagi, tetapi Roh Kudus itu selalu mengingatkan saya bagaimana mengikuti Tuhan. Itu memang tidak mudah bagi saya secara pribadi, yang background saya dari seorang muslim. Nah, setelah itu saya terus belajar membaca Alkitab seperti yang guru-guru rohani saya ajarkan, membaca Alkitab, berdoa. Dari situlah saya betul-betul membuka hati buat Tuhan. Saya belajar membaca Alkitab, saya belajar berdoa, saya belajar menyembah Tuhan, saya belajar menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Akhirnya saya minta turunan kuasa Roh Kudus, Tuhan mampukan saya, sehingga sampai saat ini Tuhan memelihara saya itu karena kebaikan Tuhan. Dan karakter saya yang judes, yang cuek dan angkuh itu Tuhan jauhkan semua. Dan tidak terlepas saya berdoa, saya minta sama Tuhan, apa yang tidak baik dalam diri saya, Tuhan
mampukan saya untuk saya menjauhi semua itu, menjauhi apa yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan saya. Akhirnya berlambatnya waktu, berjalannya waktu sampai beberapa tahun yang lalu, saya mulai betul-betul membuka hati buat Tuhan. Saya memandang Tuhan, saya mengingat kembali bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit saya, bagaimana Tuhan menolong jiwa saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu seandainya saya pada waktu itu tetap mengeraskan hati saya dengan pendirian saya tidak tahu sampai saat hari ini saya akan berada di mana. Dan hari ini saya bersyukur bisa membagikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah karakter saya, bagaimana Tuhan menjadikan saya menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang anak Tuhan yang diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap tahun Tuhan membuat perubahan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, pekerjaan kami. Apa yang saya minta dengan sepakat dengan keluarga kami, apa yang saya doakan, Tuhan jawab dengan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan saya bersyukur sampai saat ini Tuhan tetap memelihara keluarga kami, dan saya ingin lebih lagi melayani Tuhan. Saya ingin lebih lagi Tuhan pakai ketika Tuhan berkenan kepada diri saya siap dipakai Tuhan dimanapun Tuhan izinkan saya di mana. Dan saat ini di Pulau Bali ini di tahun 2021 kami di Bali ada mempunyai salah satu organisasi anak-anak NTT. Nah, di situ juga kami melayani berbagai macam persoalan, dan di situ juga kami suami istri, saya dan suami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika pekerjaan di dalam organisasi kami, di organisasi Sukaduka itu kami kerjakan dengan tulus, dan kami kerjakan itu semuanya untuk Tuhan. Kami tidak merasa kecapean atau tidak merasa nggak ada untung dan tidaknya, itu kami tidak berpikir seperti itu. Saya percaya ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dimanapun, di gereja lokal atau dimanapun Tuhan izinkan itu, saya berkomitmen ketika saya diberkati, saya juga ingin menjadi berkat buat orang lain dimanapun saya berada. Dan ketika saya pulang ke Jawa Timur pun, saya menyaksikan kebaikan Tuhan seperti apa. Saya bersyukur karena keluarga saya tidak seorang pun yang menghujat saya atau seperti apa, tetapi saya bersyukur mempunyai keluarga yang diberkati. Dan saya juga bersyukur mempunyai keluarga dari NTT. Mertua saya begitu, bapak dan ibu mertua saya menjadi berkat, menjadi teladan buat saya secara pribadi, yang bagaimana mereka menjadi berkat buat saya. Nah, disitulah saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan calon suami pada waktu itu dari NTT, dan bapak dan mama mertua yang begitu baik, menjadi teladan buat saya secara pribadi. Dan mertua saya jujur adalah orang tua yang betul-betul takut akan Tuhan. Ketika orang mertua saya, bapak dan mama mertua saya menjadi orang yang betul-betul takut Tuhan, firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami. Anak cucunya tidak meminta-minta dan diberkati, dan itu sangat nyata bagi saya secara pribadi sampai saat ini. Di keadaan yang sulit, Tuhan tetap memperhatikan saya, Tuhan tetap memperdulikan keluarga saya, dan saya bersyukur buat kebaikan.